Ali Imran, keluarga Imran. Inilah keluarga soleh yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran sebagai isyarat bagi kita bahwa ini keluarga juga keluarga teladan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam kondisi iman dan Islam. Sungguh tidak ada kondisi yang lebih baik daripada iman dan Islam. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad ini satu pedoman yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita temukan berbagai pedoman untuk segala urusan, pun dalam urusan berkeluarga, berumah tangga. Di dalamnya kita akan mendapatkan bukan hanya sekumpulan kata, sekumpulan konsep, tetapi juga tokoh-tokoh, orang-orang, keluarga-keluarga yang Allah Ta'ala jadikan teladan bagi orang-orang beriman. Maka kita akan temukan, sahabat sekalian, pemirsa sekalian, keluarga-keluarga yang Allah naikkan, keluarga-keluarga yang Allah muliakan di puncak-puncak kemuliaan dalam urusan keluarga yang menjadi teladan bagi kita hingga saat ini. Nah, apalagi di masa-masa seperti ini ketika mungkin sebagian keluarga menjadi goncang karena berbagai masalah, kita semakin perlu menengok apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, khususnya profil-profil keluarga teladan. Kita dengar kemarin ada beberapa negara setelah melakukan lockdown, lalu ternyata lockdown juga pernikahannya, alias mengalami situasi yang berat, situasi yang dulunya sibuk dengan kegiatan masing-masing, kemudian mereka bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup panjang, bisa 14 hari, bisa lebih. Dan ternyata setelah sering bersama-sama harusnya rumah itu jadi surga, ternyata rumah itu jadi ring tinju, jadi tempat untuk bertengkar. Ada apa ini? Maka kita perlu kembali kepada Al-Quran Al-Karim yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Kalau kita ini pengen selamat selamanya, maka kita perlu berpegang teguh dengan dua perkara, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita tengok tokoh-tokoh atau profil keluarga penting yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai di dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita yang namanya sholawat utama. Satu di antara sholawat yang paling utama adalah sholawat yang menyebut nama Rasul kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lihat, Rasul menggandengkan sholawat dan salam untuk beliau dan keluarganya dengan sholawat untuk Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Berarti ada sesuatu yang sangat istimewa sehingga Rasul terbaik Khatamul Anbiya wal Mursalin itu menyebut Ibrahim dan keluarganya.
Maka secara singkat kita temukan Ibrahim alaihissalam secara pribadi dari semenjak mudanya sampai sepuhnya beliau selalu di jalan Allah. Beliau bukan hanya menyampaikan ketaatan kepada Allah, beliau menjadi uswah hasanah kita dalam taat kepada Allah. Dan bukan hanya beliau, tetapi juga istri pertamanya Sarah, yang kita tahu ketika Ibrahim alaihissalam dan Sarah ke Mesir, lalu dipisahkan oleh penguasa Mesir saat itu, Fir'aun di zaman itu, ternyata Sarah tetap taat kepada Allah Ta'ala. Pulang dari Mesir, mereka mendapatkan Hajar. Lalu atas saran Sarah, Hajar menikah dengan Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu, Hajar setelah menikah dengan Ibrahim alaihissalam dididik menjadi seorang istri yang salihah. Dan lahir darinya anak yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Ghulamun Halim. Anak yang santun, anak yang sabar, anak yang berilmu pengetahuan mendalam tentang Allah Ta'ala. Dialah Ismail alaihissalam. Ismail menjadi pribadi yang soleh. Kecilnya soleh, remajanya soleh. Dan ketika ditanya oleh ayahandanya ketika remaja, apakah engkau rela disembelih untuk memenuhi perintah Allah? Ismail menjawab, ya, bala. Nggih. Kalau ini perintah Allah, laksanakan ayahanda. Dan nanti ketika kemudian Allah selamatkan diganti dengan Kibas, beliau berkembang menjadi seorang lelaki matang dewasa, bahkan dalam urusan rumah tangga. Lihat hadisnya sahih, ketika Ibrahim alaihissalam datang, lalu Ismail pas tidak ada, lalu istrinya cerewet, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, mengeluh atas kehidupannya, maka perintah Ibrahim kepada Ismail yang waktu tidak ada adalah ganti palang pintumu. Yaitu kode untuk mengganti istrinya. Karena istrinya ini ternyata istri yang tidak salihah, tidak pandai menjaga keluarga, tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Maka kemudian datang di lain kesempatan, sudah ganti istri, alhamdulillah, istri yang salihah. Ditanya, bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah. Kalian minum apa? Air. Kalian makan apa? Buah. Sederhana, sama sederhananya dengan dulu, tetapi jawabannya jawaban seorang yang syukur kepada Allah Ta'ala. Maka Ibrahim memberikan wasiat kepada wanita ini untuk disampaikan kepada suaminya yaitu Ismail, pertahankan palang pintumu. Nah, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga Ibrahim itu menjadi keluarga yang saleh. Dan nanti dari Sarah Allah Ta'ala izinkan lahir seorang Ghulamun Alim, anak yang saleh, yang berilmu mendalam, yaitu Ishak alaihissalam. Dari Ishak lahir Yakub alaihissalam. Nah, keluarga Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, di dalam segala sisinya adalah teladan bagi kita. Sampai-sampai Ibnu Katsir mengatakan, setiap cobaan diberikan kepada Ibrahim alaihissalam dan beliau bisa lolos. Nah, dari keluarga inilah nanti lahir keluarga juga namanya keluarga Yakub alaihissalam. Yang di dalam beberapa riwayat Yakub alaihissalam ini ketika sebelum wafat, beliau kumpulkan anak turunnya. Lalu beliau bertanya, kalau aku mati, kalau aku wafat, kalian akan nyembah siapa? Ma ta'budun? Siapa yang akan kalian sembah sepeninggal wafatku? Dan Masya Allah, jawaban anak turun Yakub alaihissalam itu jawaban yang kita harapkan juga dijawab oleh anak-anak kita, anak turun kita ketika suatu kali kita harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbul Alamin, kami akan menyembah Rabb Ibrahim, Rabb Ishak, Rabb Ismail, Rabb bapak-bapak soleh semuanya. Masya Allah. Maka keluarga Yakub ini kita tahu satu di antara kisah panjangnya ada pada surat Yusuf. Dan ternyata anak-anaknya tidak serta-merta soleh. Yakub alaihissalam diceritakan memiliki 4 istri. Ya memang tidak semua kuat ya. Yang bicara juga belum tentu kuat. Jadi ada 4 istri. Dari istri pertama Laiyah lahir 6 anak laki-laki. Dari istri kedua Rahel anak 2 anak laki-laki. Dari masing-masing budak mereka yang kemudian diperistri lahir juga masing-masing 2 anak laki-laki. Total ada 12. Dari 12 ini Masya Allah, Allah Ta'ala uji
Yakub sebelum di akhir hidupnya anak-anaknya ini menjadi soleh kembali, sebagian anak-anaknya ini memusuhi saudara mereka sendiri yaitu Yusuf. Tetapi Masya Allah, atas kesabaran Yakub, beliau mengatakan fasabrun jamil, sungguh kesabaran itu indah, kesabaran itu lebih baik. Maka atas kesabarannya, kemauannya untuk mendidik anak-anaknya, meskipun beliau tahu sebagian anaknya ini error. Karena apa? Karena saudaranya sendiri dibuang ke sumur, mengharapkan kematian saudaranya sendiri. Masya Allah, bapak yang sabar, yang taat kepada Allah, akhirnya dengan izin Allah bisa mengembalikan keluarganya ini menjadi keluarga yang saleh. Nanti mereka semua berkumpul kembali dengan Yusuf alaihissalam di Mesir dalam kondisi iman takwa kepada Allah Ta'ala. Maka keluarga Ibrahim, keluarga Yakub adalah teladan bagi kita semua. Dengan segala ujian yang Allah berikan, mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Nanti sekian ratus tahun kemudian, dari jalur ini pula lahir keluarga Imran, yang ini menjadi satu-satunya nama Bani, nama Ali, nama keluarga. Bukan Ali ya, Ali, pakai alif. Ali Imran, keluarga Imran. Inilah keluarga soleh yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran sebagai isyarat bagi kita bahwa ini keluarga juga keluarga teladan bagi kita. Ayahnya soleh yaitu Imran, Imra'atu Imran, istrinya Imran juga solihah. Dan beliau ini ketika hamil menginginkan anak yang dikandungnya akan berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Maka ini keluarga yang istrinya, suaminya nanti melahirkan anak solihah bernama Maryam, dan dari Maryam lahir anak mulia, nabi luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini saya sebut secara ringkas jamaah sekalian untuk menunjukkan kepada kita bahwa minimal 3 profil keluarga ini, 3 profil keluarga yang patut untuk kita cermati keteladanannya. Mereka masing-masing menghadapi tantangan zamannya yang pada dasarnya itu bisa kita jadikan teladan. Dari Ibrahim alaihissalam yang harus pindah-pindah tempat tetap dalam taat. Dari keluarga Yakub yang tinggal di satu tempat mendidik anaknya bertahun-tahun lamanya, kemudian hijrah ke tempat yang lebih baik. Dan dari keluarga Imran yang dari awal sampai akhir ya tinggalnya di situ, ya di Baitul Maqdis, menjaga Masjid Al-Aqsa sampai akhir hayatnya. Bahkan kita diberitahukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman dari anak turun Imran inilah bernama Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke bumi ini, tepatnya awalnya di Baitul Maqdis untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lihat, keluarga soleh melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Maka kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.